Perkenalkan, nama aku Wanda Novia. Aku mahasiswa semester 6, jurusan Teknik Informatika, berkuliah di STEMIK Madira Indonesia. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kebebasan, informasi, dan privacy. Oke, langsung aja. Siapa yang tadi pagi cek Instagram, WhatsApp, atau TikTok sebelum bangun dari tempat tidurnya? Mungkin hampir semua ya. Nah, tahukah kalian bahwa dalam 5 menit pertama itu kita sudah memberikan ratusan data pribadi ke perusahaan-perusahaan raksasa? Mengapa hal itu demikian? Nah, hari ini kita akan membahas tentang sesuatu yang paradoks. Di era informasi terbuka, mengapa privasi menjadi barang yang mewah? Mari kita mulai dengan pertanyaan sederhana. Apa itu kebebasan? Kemampuan untuk bertindak tanpa batasan, atau hak untuk mengekspresikan diri, atau akses tak terbatas terhadap informasi. Mungkin kebanyakan orang akan bilang kebebasan itu ya bebas melakukan apa saja. Tapi apakah kebebasan tanpa batasan itu benar-benar bebas? Bagaimana jika kebebasan satu orang justru merampas kebebasan orang lain? Inilah mengapa kita perlu memahami kebebasan bukan hanya sekedar konsep, melainkan sebagai tanggung jawab bersama. Kebebasan lebih dari sekadar kata. Kebebasan sering dianggap sebagai hal yang sederhana, tapi sebenarnya konsep ini sangat kompleks dan punya berbagai dimensi. Dalam kehidupan sehari-hari, kebebasan tidak hanya berarti boleh melakukan apa saja, tetapi mencakup berbagai aspek yang saling terkait. Secara filosofis, kebebasan berarti kemampuan memilih tanpa paksaan eksternal. Kebebasan adalah hak dasar manusia untuk menentukan pilihan hidupnya tanpa adanya tekanan dari pihak luar. Ini berarti setiap individu punya hak untuk berpikir, bertindak, dan membuat keputusan berdasarkan kehendaknya sendiri. Contoh simpelnya, memilih jurusan kuliah tanpa pilihan atau kehendak orang lain. Kemudian secara hukum, hak yang dijamin konstitusi dan undang-undang. Dalam ranah hukum, kebebasan dilindungi oleh konstitusi dan aturan hukum yang berlaku. Hak-hak seperti kebebasan berpendapat, beragama, berkumpul diatur secara formal agar tidak seenaknya dilanggar oleh pihak manapun, baik individu maupun negara. Contohnya, hak untuk menyuarakan pendapat di media sosial. Selama tidak melanggar aturan, ya tidak apa-apa. Kemudian, secara sosial, kebebasan diartikan sebagai ruang untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Kebebasan sosial berkaitan dengan peran aktif kita dalam masyarakat. Kita bebas untuk berorganisasi, bersuara, ikut kegiatan sosial, dan berkontribusi dalam perubahan. Dalam ruang sosial yang bebas, masyarakat akan stagnan dan tidak demokratis. Dalam segi digital, kebebasan diartikan kebebasan dalam dunia maya tanpa sensor berlebihan. Di era internet ini, kebebasan juga harus dijaga di ruang digital. Artinya, kita bisa mengekspresikan diri, mengakses informasi, dan berinteraksi tanpa harus disensor atau dimata-matai secara berlebihan. Tapi tentu harus bertanggung jawab. Fun fact-nya adalah, konsep kebebasan ini telah diperdebatkan selama ribuan tahun. Dari filsuf Yunani kuno hingga zaman modern sekarang, topik ini selalu relevan dan menjadi bahan diskusi yang panjang. Artinya, kebebasan itu bukan cuma kata, tapi perjuangan panjang umat manusia untuk hidup bermartabat. Informasi dan new currency. Apa maksudnya? Informasi adalah kekuatan di era digital. Segalanya dimulai dari data hingga fakta mentah, seperti angka, nama, tanggal yang belum memiliki makna. Ketika data ini diolah dan dianalisis, ia berubah menjadi informasi. Nah, informasi inilah sesuatu yang sudah bisa kita pahami dan kita gunakan. Informasi yang dipahami dengan baik akan menjadi pengetahuan.
Nah, pengetahuan inilah yang membantu kita memutuskan keputusan, menyelesaikan masalah, dan bertindak lebih cerdas. Jika pengetahuan itu digunakan dengan pertimbangan dan tanggung jawab, lahirlah kebijakan dan langkah nyata yang diambil secara bijak untuk kebaikan bersama. Di zaman sekarang, informasi bahkan lebih berharga dibandingkan dengan uang. Ia adalah mata uang baru yang menentukan siapa yang unggul dalam pendidikan, bisnis, dan teknologi. Intinya, siapa yang punya akses dan bisa mengelola informasi dengan baik, dia akan punya kekuatan. Makanya, informasi sekarang jauh lebih penting dari sekadar data. Dia adalah akses penting dalam membuka peluang besar. Bagaimana jika Anda tidak bisa mengakses informasi berita hari ini? Pemerintah menyembunyikan semua dokumen publik. Media sosial dibatasi total. Bagaimana jika hal itu terjadi? Maka inilah mengapa kebebasan informasi itu sangat penting. Nah, sekarang kita bahas mengenai kebebasan informasi. Kebebasan informasi adalah hak setiap individu untuk mengakses, menyebarkan, dan menggunakan informasi tanpa hambatan yang tidak sah. Di era digital, kebebasan ini menjadi fondasi penting bagi demokrasi, transparansi, dan inovasi. Informasi yang terbuka memberikan kekuatan kepada masyarakat untuk mengetahui kebenaran, berpartisipasi dalam mengambil keputusan, serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Namun, kebebasan informasi juga harus diimbangi dengan tanggung jawab, menjaga privasi, menghindari penyebaran hoaks, dan menghormati batasan hukum yang ada. Nah, sekarang ciri-ciri kebebasan informasi. Kebebasan informasi memiliki sejumlah ciri khas yang mencerminkan keterbukaan dalam sistem informasi publik. Yang pertama adalah transparansi. Adanya transparansi ini di mana lembaga pemerintah dan publik memiliki kewajiban menyediakan informasi yang relevan kepada masyarakat. Artinya, pemerintah tidak boleh menutup-nutupi informasi yang seharusnya masyarakat dapatkan. Yang kedua adalah hak akses, yaitu hak akses yang merata bagi semua warga negara tanpa diskriminasi. Warga negara dengan agama, suku, ras manapun berhak mendapatkan hak akses. Yang ketiga adalah tersedianya mekanisme untuk mengajukan permintaan informasi dan jalur keberatan apabila permintaan tersebut ditolak. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab dari penyedia informasi untuk menyajikan data yang akurat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Meskipun kita berhak untuk menyampaikan informasi atau menyebarluaskan, tapi kita juga harus bertanggung jawab atas informasi yang kita sampaikan, bahwa informasi tersebut adalah informasi yang relevan dan sesuai dengan fakta, jadi bukan hoax ya. Kemudian kita akan bahas mengenai kebebasan informasi dan privasi. Apa sih hubungan di antara kebebasan informasi dan privasi ini? Kebebasan informasi dan privasi adalah dua konsep yang sering dianggap bertentangan, namun sebenarnya saling melengkapi. Kebebasan dengan prinsipnya yaitu transparansi, akuntabilitas, serta akses terbuka, sedangkan privasi dengan prinsipnya kerahasiaan, perlindungan, dan kontrol data. Keduanya harus memiliki kesinambungan atau keseimbangan untuk dapat berjalan bersama-sama. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai privasi. Apa itu privasi? Privasi bukan tentang menyembunyikan sesuatu, melainkan tentang melindungi segalanya. Jadi, privasi itu bukan menyembunyikan sesuatu, tapi kita harus mengenai prinsip melindungi data yang kita punya ataupun data apapun yang ada di dalamnya. Nah, sekarang ke pengertian privasi. Privasi adalah hak individu untuk mengontrol informasi pribadi mereka dan menentukan bagaimana informasi tersebut digunakan dan disebarluaskan. Menurut Daniel Solov pada tahun 2021, menyatakan bahwa privasi bukan hanya tentang menyembunyikan sesuatu,
melainkan tentang pengelolaan informasi pribadi dalam konteks yang sesuai. Privasi melindungi individu dan pengawasan, gangguan, dan penyalahgunaan data yang dapat merugikan secara personal maupun sosial. Di dalam era digital, konsep privasi menjadi semakin kompleks karena batas antara ruang pribadi dan publik semakin kabur. Informasi yang dibagikan di media sosial misalnya dapat mudah disalahgunakan oleh pihak ketiga untuk tujuan komersial atau tujuan kriminal. Selanjutnya adalah aturan hukum mengenai privasi. Yang pertama ada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP tahun 2022. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi merupakan tonggak penting dalam pelindungan data pribadi di Indonesia. Undang-undang ini mengatur hak-hak subjek data, kewajiban pengendalian dan pemrosesan data, serta sanksi administratif dan pidana bagi pelanggaran. Poin penting yang terdapat pada undang-undang ini adalah yang pertama, hak subjek data untuk mendapatkan informasi, mengakses, memperbaiki, menghapus data pribadi, serta menarik persetujuan. Yang kedua, kewajiban pengendalian data. Wajib memastikan keabsahan pemrosesan data, menjaga keamanan data, dan melaporkan pelanggaran data. Dan poin terakhirnya adalah sanksi. Sanksi administratif berupa denda hingga 2% dari pendapatan tahunan dan sanksi pidana hingga 6 tahun penjara. Yang kedua adalah UU ITE tahun 2016 atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek aktivitas digital termasuk perlindungan data pribadi. Poin penting dalam pasal ini atau dalam undang-undang ini adalah pasal 26 yang melarang penggunaan data pribadi tanpa persetujuan pemilik data. Poin keduanya adalah pasal 27 hingga 29 yang mengatur larangan distribusi konten yang melanggar kesusilaan, penghinaan, dan ancaman. Yang ketiga adalah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik atau UU KIP tahun 2008. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 menjamin hak publik untuk mengakses informasi yang dikuasai oleh badan publik dengan tetap menjaga privasi individu. Poin penting dalam undang-undang ini adalah yang pertama, pasal 17 yang menyatakan bahwa mengecualikan informasi pribadi dari informasi yang wajib dibuka. Poin kedua, pasal 6 yang mengatur kewajiban badan publik untuk menjaga kerahasiaan data pribadi. Oke, cukup jelas ya. Jadi dalam aturan hukum mengenai privasi ini di Indonesia ada 3 undang-undang, yaitu UU PDP, UU ITE, dan UU KIP. Lalu faktor apa aja yang mempengaruhi privasi? Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat privasi seseorang antara lain, yang pertama adalah teknologi digital. Perangkat pintar, aplikasi dan platform digital seringkali mengumpulkan data pengguna secara otomatis. Yang kedua adalah kebijakan pemerintah. Pemerintah yang tidak transparan atau tidak memiliki undang-undang perlindungan data yang kuat dapat membahayakan privasi warganya. Yang ketiga adalah literasi digital. Masyarakat yang tidak memahami pentingnya penjagaan data pribadi cenderung lebih mudah menjadi korban pelanggaran data. Ini biasanya terjadi pada orang-orang yang gaptek atau gagal teknologi. Seringkali mengakses browser yang di dalamnya terdapat beberapa virus. Itu menyebabkan terjadinya pelanggaran privasi. Yang keempat adalah keamanan cyber. Sistem yang lemah terhadap serangan cyber dapat menyebabkan kebocoran data massal.
Ini biasanya terjadi pada sistem-sistem yang baru atau sistem yang melewatkan cek keamanannya. Tapi ini juga sering terjadi pada sistem-sistem yang sudah besar. Ada kebocoran data seperti yang sudah terjadi yang ramai sekarang dibicarakan adalah terkait situs Peduli Lindungi. Selanjutnya mengenai norma sosial. Di beberapa budaya, batas antara informasi dan pribadi dan publik berbeda, mempengaruhi persepsi dan praktik privasi. Selanjutnya mengenai perlindungan privasi di berbagai bidang. Yang pertama di bidang kesehatan, privasi yang dilindungi terkait rekam medis yang dijaga kerahasiaannya dan hanya pihak berwenang yang boleh mengaksesnya. Selanjutnya di bidang pendidikan, data nilai dan identitas siswa disimpan dengan aman, dilarang menyebarkan tanpa izin. Lalu di bidang pekerjaan, informasi karyawan termasuk gaji dan riwayat kerja dilindungi oleh perusahaan. Atasan wajib menjaga kerahasiaan data personal karyawannya. Lalu yang terakhir di bidang teknologi dan media sosial. Platform digital seperti Instagram, TikTok, dan Google menyimpan data besar tentang kita. Oleh karena itu, pengguna berhak mengatur visibilitas data mereka misalnya lewat pengaturan privasi. Adanya pengaturan privasi untuk data pribadi dan aktivitas pengguna, dan hak untuk mengontrol siapa saja yang bisa melihat informasi tersebut. Privasi harus dilindungi di semua sektor kehidupan karena menyangkut martabat dan keamanan individu. Perlindungan ini bukan hanya sekedar aturan, tapi bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia. Lalu, apa dampak kehilangan privasi? Kehilangan privasi dapat menimbulkan dampak serius, baik secara psikologis maupun sosial. Individu dapat mengalami penyalahgunaan data, seperti penipuan online atau pemalsuan identitas. Selain itu, tekanan psikologis dapat muncul ketika seseorang merasa selalu diawasi atau informasi pribadinya tersebar tanpa izin. Seperti kasus-kasus yang sudah terjadi atau marak karena adanya kebocoran data. Beberapa kasus terdapat tiba-tiba terdaftar ke pinjaman online atau adanya penipuan melalui telepon, pemalsuan identitas, itu sudah banyak sekali terjadi. Lalu dari kejadian tersebut menimbulkan tekanan psikologis. Orang-orang yang tersebar informasinya, tersebar datanya dapat mengalami depresi atau merasa tidak aman karena datanya sudah tersebar. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga juga dapat menurun akibat pelanggaran privasi, sehingga mengganggu keberlangsungan layanan. Dalam konteks sosial, pelanggaran privasi dapat menyebabkan diskriminasi, terutama jika informasi bocor menyangkut data sensitif seperti orientasi seksual, riwayat medis, atau kondisi ekonomi. Nah, ini ada contoh terkait kasus pelanggaran atau penyalahgunaan privasi. Yang pertama adalah kasus skandal Facebook dan Cambridge Analytica yang terjadi pada tahun 2018. Cambridge Analytica, perusahaan konsultan publik asal Inggris, secara ilegal mengakses data pribadi sekitar 87 juta pengguna Facebook tanpa izin. Data ini digunakan untuk membuat profil psikologis dan menyasar pengguna dengan iklan politik yang dipersonalisasikan. Modus dari pelanggaran ini tentunya data dikumpulkan lewat aplikasi kuis yang bernama This Is Your Digital Life yang tampak seperti tes kepribadian biasa. Modus yang kedua, hanya sekitar 300 orang yang benar-benar ikut kuis. Tapi aplikasi ini juga mengambil data teman-teman mereka tanpa izin. Jadi misalnya saya mengikuti tes kuesioner tersebut, kemudian dengan saya mengikuti tes tersebut, data teman-teman saya juga ikut terambil. Nah, modus yang ketiga adalah Facebook saat itu tidak memiliki pembatasan ketat
terhadap aplikasi ketiga. Jadi pada saat itu Facebook security-nya belum sangat ketat, jadi tidak melakukan pembatasan terhadap aplikasi ketiga yang masuk ke aplikasi Facebook. Lalu tujuan penggunaan data yang dicuri ini adalah yang pertama untuk mempengaruhi opini publik pengguna, terutama dalam pemilu besar, yaitu pemilu Presiden Amerika Serikat tahun 2016 Donald Trump dan referendum Brexit tahun 2016 yang keluarnya di Inggris dan di Uni Eropa. Dari kasus ini tentunya menimbulkan dampak. Yang pertama, Facebook kehilangan kepercayaan publik secara global, tentu saja karena data yang dicuri itu berasal dari aplikasi Facebook. Yang kedua, CEO Mark Zuckerberg diperiksa oleh Kongres Amerika Serikat dan Parlemen Inggris karena dinilai tidak menjaga keamanan atau tidak memperhatikan keamanan data penggunanya. Lalu, saham Facebook turun tajam dan perusahaan menghadapi tuntutan hukum karena kepercayaan masyarakat yang menurun akibat kasus ini menyebabkan saham Facebook turun. Lalu, mendorong diberlakukannya regulasi data global seperti GDPR di Uni Eropa. Nah, untuk contoh kedua ini terjadi di Indonesia, yaitu kebocoran data BPJS Kesehatan yang terjadi pada tahun 2021. Pada Mei 2021, muncul laporan bahwa data lebih dari 279 juta penduduk Indonesia bocor dan diperjualbelikan di forum dark web oleh akun bernama Coach. Data ini diduga berasal dari sistem milik BPJS Kesehatan. Nah, isi data yang bocor adalah NIK, nama lengkap, alamat, nomor telepon, gaji dan tempat kerja, status vaksinasi, dan data anggota keluarga termasuk yang sudah meninggal. Dampak dari kejadian ini adalah kepanikan publik tentunya, karena data ini sangat sensitif yang dicurinya tuh, dan dapat digunakan untuk penipuan atau scam, pencurian identitas, atau serangan rekayasa sosial. Dampak yang kedua adalah menjadi bukti lemahnya sistem keamanan data di instansi pemerintah. Tentu saja, karena yang terjadi pada instansi pemerintah ini menjadikan image instansi pemerintah lemah dalam menangani data masyarakat. Selanjutnya, pemerintah Indonesia dan BSSN membentuk tim investigasi khusus, tetapi hasil penyelidikan tidak dipublikasi secara detail. Entah bagaimana hasilnya, masyarakat tidak tahu keberlanjutan dari kasus ini. Lalu, tanggapan pemerintah terkait pelanggaran kebocoran data BPJS ini, Kominfo menegaskan pentingnya UU PDP agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi. BPJS Kesehatan menyatakan masih menyelidiki sumber kebocoran dan berkoordinasi dengan lembaga terkait. Lalu, tanggapan yang terakhir adalah kasus ini menjadi salah satu pemicu pengesahan UU PDP tahun 2022 yang sudah dijelaskan sebelumnya. Oke, sudah banyak sekali pembahasan yang kita bahas kali ini. Kesimpulannya adalah kebebasan informasi dan privasi adalah dua aspek yang harus dijaga keseimbangannya. Sementara kebebasan informasi menjamin keterbukaan dan hak untuk tahu, sedangkan privasi memastikan bahwa informasi yang bersifat pribadi tetap terlindungi. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang kuat, kesadaran masyarakat, serta etika digital yang tinggi agar manfaat teknologi informasi dapat dirasakan tanpa mengorbankan hak asasi manusia. Terima kasih atas perhatiannya. Bye.